wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kolaka, Bapak Abdul Muin SPD MMPD atau yang mewakili. Yang terhormat dosen Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka, sekaligus penanggung jawab pada acara hari ini, Bapak Dr. Muhammad As'ari HMSH LLM. Yang terhormat dosen-dosen Fakultas Hukum serta pemateri yang sempat hadir pada acara hari ini, serta yang kami banggakan seluruh siswa atau siswi SMK Negeri 1 Kolaka yang sempat bergabung di dalam penyuluhan pada pagi hari ini. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 kita dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Elvira Saleh yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai nanti. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara yang telah diawali dengan pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, persilakan duduk kembali. Acara ketiga, laporan dari Ketua Panitia Misbahul Al-Amin Murad, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kolaka, Abdul Muin SPD MMPD atau yang mewakili. Yang terhormat dosen Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka, sekaligus penanggung jawab pada acara hari ini Bapak Dr. Muhammad As'ari HMSH LLM. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Laporan kegiatan sosialisasi kuliah kerja nyata merupakan kolaborasi antara yang pertama Pengadilan Agama Kolaka, yang kedua KUA Kolaka, yang ketiga KUA Latambaga, yang keempat Kantor Pertanahan, yang kelima Perusda. Demikian laporan Ketua Panitia
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, sambutan. Sambutan pertama dari dosen Fakultas Hukum Universitas 19 November Kelapa, Bapak Dr. Muhammad Asari AMSH LLM. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan salah satu dharma dari perguruan tinggi. Kalau pula kita sampaikan selama salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dalam keilmuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kolaka atau yang mewakili. Yang saya hormati para bapak dan ibu guru beserta rekan-rekan kami dari USN. Jadi hari ini kita akan mengadakan penyuluhan hukum. Kami ini hadir ada 4 orang dan ini merupakan kami keempatnya ini adalah masing-masing pemimpin dari gabungan mahasiswa KKN yang menyelenggarakan kegiatan ini ya, yang kerjasama sekolah ini. Jadi tadi ada 5 ya, 5 lokasi KKN. Nah, kebetulan ini 4 hadir di sini. Saya salah satu dari pembimbing mereka di pengadilan agama. Bapak Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati beserta anak-anakku sekalian, ya, anak-anak sekalian, siswa-siswi yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, yang ayu-ayu. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, izinkanlah ya kami dari Fakultas Hukum menyampaikan beberapa hal. Yang pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa Fakultas Hukum itu sejak tahun 2014 hingga sekarang itu sudah mengantongi akreditasi B. Di mana-mana kalau kita berpenyuluh hukum harus sampaikan agar anak-anak ini nanti kalau mau kuliah ya ada pilihan, apakah mau masuk di fakultas yang akreditasinya B atau akreditasinya C, silakan pilih sendiri. Itu ya. Yang kedua, di Fakultas Hukum itu sudah ada LPH-nya Bapak Ibu. Ada lembaga bantuan hukumnya. Jadi itu bertempat di Fakultas Hukum. Dengan LBH itu masyarakat bisa melakukan konsultasi hukum di situ. Kalau lagi ada masalah hukum, ya, baik pidana maupun perdata, bisa dikonsultasikan. Dan sebagai LBH, lembaga bantuan hukum, itu tidak ada pungutan biaya. Dia tidak ada biaya konsultasinya, gratis. Termasuk pula kalau didampingi oleh LBH Fakultas Hukum, juga gratis. Insya Allah kami siap mendampingi ya. Harga Kolaka ini siap mendampingi. Itu gratis semua, tidak ada biaya perjalanan. Jadi kalau Bapak Ibu menangani anak-anak kuliah, kalau ada keluarganya yang terkait dengan masalah-masalah hukum, mau diselesaikan secara represif ya, atau diselesaikan dengan jalur litigasi pengadilan, boleh ya, datang ke Fakultas Hukum, nanti cari mana LBH-nya. Nah kebetulan
ketua LBH-nya itu untuk sampai periode 2024 sampai batas 2024 itu saya ketuanya, dan wakilnya itu Pak Basrawi SMH. Ini bendaharanya, bendaharanya dari LBH itu. Jadi bisa kalau mau minta konsultasi boleh, gratis, tidak dibayar. Kalau mau juga yang berbayar, siapa tahu ada yang gengsi-gengsi di sini tidak mau gratis, boleh juga yang berbayar ada. Karena di Fakultas Hukum itu ada pengacara itu sekarang sudah ada 4 orang, ya, 4 orang pengacaranya, jadi bisa menggunakan LBH itu kalau mau gratis. Kalau mau yang berbayar bisa menggunakan pribadi kami, jadi kantor-kantor kami ya. Jadi Anda bisa dapat pengacara. Dan itulah semua yang menjadi salah satu sumber daya manusia kami di Fakultas Hukum. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mengadakan penyuluhan hukum di mana temanya adalah pernikahan dini. Ya. Ada kata dampak negatif ya. Sebentar kita akan bawakan sedikit materi apakah betul pernikahan itu membawa dampak negatif atau itu hanya persen-persen saja yang kita bahas sebentar. Nah, kami berharap ya dengan penyuluhan hukum ini itu nanti bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak sekalian, juga kepada masyarakat umum. Jadi nanti kalau habis ini melakukan menghadiri penyuluhan ini ya, dimohon dan sangat jangan dilupa materinya supaya nanti kalau ada yang bertanya di luar bisa lah diberikan sedikit ya jawaban. Nah, insya Allah pula ini acara kita ini itu akan live di YouTube, jadi ini masyarakat bisa melihat semua ini mudah-mudahan sesinya mandi semua ya. Iya, mandi semua sekarang ini masih dibutuh nanti mukanya. Nanti akan saya bagikan kepada KKN biar bisa dibagikan juga. Supaya ini ini sekedar sosialisasi juga. Jadi sebutannya adalah sosialisasi dua institusi ini. Ada USN, yang kedua itu adalah SMK Negeri 1 Kolaka. Mudah-mudahan yang ini semuanya bisa terkenal di masyarakat. Nah, saya tidak bisa panjang lebar bicara karena sebentar masih ada materi, apalagi ini ada 4 orang pematerinya ya, insya Allah sebentar kita sudah bagi waktu masing-masing ya, paling lama 15 menit lah ya, kalau bisa 10 menit, saya mungkin sebentar 10 menit sih. Nanti kita akan buka acara diskusi atau tanya jawab. Baik, sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kolaka atau yang lain kepada Bapak Kampus. Ya, mohon izin berdiri. Pertama yang saya hormati pribadi Bapak Asari bersama para Dewan Dosen Fakultas Hukum USN Kolaka, serta adik-adik mahasiswa sekalian dan seluruh siswa-siswi SMK 1 Negeri Kolaka yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama tentu saja bahwa kami mewakili SMK 1 Kolaka atas nama Bapak Kepala Sekolah, saya pribadi Andi Sunaryanto selaku mantan Kepala Perpustakaan tempat ini Bapak, karena semester ini sudah ada Kepala Perpustakaan yang baru Bapak Samran Sonume. Beliau karena sakit berhalangan dan untuk tugas kata sambutan ini bukan kepada saya. Nah, tentu saja bahwa sesuai dengan nama programnya yaitu penyuluhan hukum, penyuluhan, suluh, terang. Tentu saja bahwa selain perpustakaan tempat ini sebagai tempat pengadaan kegiatan ini sendiri,
sangat sebagai jendela dunia. Terlebih penguatan dari aspek presentasi, dari aspek penyuluhan itu sendiri sesuai dengan kata Sulu, terang. Bahwa kalian diharapkan bisa menerima segala informasi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Dosen berkaitan dengan persoalan pernikahan dini. Bahwa ini salah satu masalah yang pelik yang ada di negara kita, termasuk juga yang menghantui berpotensi menjadi ancaman bagi generasi ke depan. Salah satunya yaitu terkait dengan usia muda di kalangan pelajar. Ya, di sini juga usia-usia belia di bangku SMA SMK saat ini. Nah, dengan harapan bahwa ketika nanti disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Dosen, kalian tidak menerimanya begitu saja, tapi seperti juga menjadi mutu slogan bersama Triple X. Apa itu? Head, heart, and. Artinya bahwa ketika mendengarkan, kalian menerimanya, memikirkannya dengan akal budi kalian, menyimpannya dalam hati, merenungkannya itu bahwa ini merupakan tantangan bersama, tantangan global yang juga ada di Indonesia. Kemudian ancaman-ancaman apa yang terjadi berkaitan dengan pernikahan dini itu sendiri, kemudian juga dengan dampak. Bagi saya pribadi, saya perlu belajar juga apa saja terkait dengan masalah hukum dan seterusnya. Tetapi bagi kalian ini juga sangat penting. Bagaimana proses mencegahnya, bagaimana proses untuk menanganinya, dan dampak-dampak hukumnya seperti apa. Nanti kalian bisa memikirkannya, merenungkannya, dan kemudian melakukannya dengan tangan kalian, menindaklanjuti secara tepat. Kalau pacaran bagaimana, kalau perkawinan seperti apa, yang semuanya mengarahkan pada pernikahan dini ini bisa terhindarkan. Saya kira itu saja penyampaian dari kami selaku SMK Negeri 1 Kolaka. Kurang lebihnya mohon maaf untuk segala pelayanan, dan mohon maaf juga berkaitan dengan kostum kami Bapak, karena hari Jumat hari olahraga dan saya juga tidak ada pesanan sebelumnya, sehingga atas saat ini secara pribadi saya mohon maaf. Dan terutama terima kasih banyak kepada Fakultas Hukum SMK Kolaka, Bapak Ibu Dewan Dosen yang boleh memberikan pendidikan, pembelajaran dan pengetahuannya bagi kami, bagi anak-anak kami sekalian. Terima kasih atas kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator Andika Swalya Roto. Kepada moderator kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Andika Swalya selaku moderator untuk memandu jalannya acara kita pada hari ini dengan tema dampak negatif akibat hukum pernikahan dini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja untuk pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Hidayani Alimuddin SHMH. Untuk itu kami persilahkan. Di situ atau oh siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah atau Bapak Ibu yang mewakili, kemudian rekan-rekan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Kolaka, teman-teman mahasiswa dan teman-teman siswa SMK 1 Kolaka. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayani Alimuddin. Biasanya teman-teman di kampus memanggil Ibu Nini sederhananya.
Untuk hari ini sebenarnya materinya akan dibagi dua. Pertama terkait dengan pencegahan, yang kedua terkait dengan dampak. Kalau pencegahan kan kita bicara kalau belum terjadi. Kalau terkait dengan dampak itu kalau sudah terjadi berarti kita bicara mengenai dampak. Itu akan dibawakan nanti oleh rekan pemateri yang lain. Nah, untuk yang pertama kita bicara mengenai pencegahan. Sebelum saya mulai materinya, pertama saya akan tanyakan dulu pada adik-adik. Ini kelas berapa semua? 11, berarti kelas 2 ya? 2 SMK. Umur berapa rata-rata? 16? Ada yang 16, ada yang 17 tahun. Ada yang sudah menikah? Ada yang sudah menikah? Oh, dulunya sudah. Ya, ada yang sudah menikah, Dek? Panggil aja saja ya biar lebih ini. Belum ada ya? Mau menikah? Oh, insya Allah mau ya. Sepengetahuan adik-adik, sebelum saya masuk lagi di materi, umur berapa biasanya orang boleh menikah? Sepengetahuan adik-adik saya, tidak usah sesimpel. Berapa? 20 untuk cewek, 25 untuk laki-laki. Oke, ada pendapat lain? Ya, silahkan. Siapa namanya? Rizky ya, Rizky siapa? Berapa? 15. Oh ya, ada lagi yang lain? Ya, kemudian pertanyaan saya. Pertanyaan selanjutnya. Kan ada 2 jawaban. Tadi jawabannya 20 dengan 25. Terus ada 16, 18. Kenapa harus beda umurnya? Biar dewasa. Apa lagi? Kenapa? Iya. Apakah itu adil kira-kira kalau umurnya beda untuk kedua pihak? Ya, jadi sekedar informasi. Terus kemudian yang pertanyaan selanjutnya, yang mana yang benar, perkawinan atau pernikahan? Pernikahan. Kenapa dengan perkawinan? Oke. Ya, jadi ya. Oke, sekarang saya rangkum jawabannya adik-adik. Ya, untuk kawin kan yang benar pernikahan ya, untuk pernikahan itu 20, 25, 16, 18. Berarti sekarang saya luruskan sedikit ya. Yang kalau kita bicara hukum, sebenarnya kita kan merujuk ya, kalau saya sebagai orang yang bekerja di bidang hukum, terutama karena kita pengajar, redaksi kata yang kami gunakan untuk pernikahan itu adalah perkawinan. Kenapa? Karena kita bicara selalu melalui dasar hukum. Apa dasar hukum sebuah pernikahan? Itu undang-undang. Undang-undang apa kira-kira yang atur? Ada namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bukan pernikahan. Ya, maka dari itu redaksi kata yang kami gunakan sebagai kalau kami orang yang bekerja di bidang hukum, terutama pengajar, adalah perkawinan, bukan pernikahan. Tapi jangan disalahartikan konteksnya ya. Nah, seperti itu. Sebagaimana yang biasa kita dengar di masyarakat. Kemudian terkait umur. Di dalam undang-undang itu, jadi kalau kita orang hukum kita selalu bicara dasar hukumnya. Di dalam Undang-Undang 1 Tahun 74 itu umur diatur. Perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Beda toh? Beda. Kemudian pada tahun 2016 aturan tersebut kemudian diubah. Sekitar hampir 40 tahun aturan itu diubah. Ternyata umur harus diubah. Jadi bukan lagi 16-19 berdasarkan perubahan aturannya. Aturannya berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Umurnya berubah menjadi keduanya harus 19 tahun untuk menikah. Diseragamkan. Kenapa harus diseragamkan? Yang pertama adalah
kalau kita bicara aturan lagi, kita kembali kepada Undang-Undang Dasar. Adik-adik sudah belajar Undang-Undang Dasar di pelajaran PPKN? Sudah belum? Undang-Undang Dasar. Ada yang ingat apa isi pasal 28B? Sudah ingat ya? Pasal 28 itu kita bicara HAM. Salah satu hak, apa itu hak? Hak asasi manusia. Apa ada yang tahu apa-apa saja hak asasi manusia itu? Hak untuk apa? Hidup, betul. Apa lagi? Berkembang, ya, mengembangkan diri, betul. Salah satu yang diatur di dalam hak asasi manusia adalah hak untuk, ya betul, hak untuk hidup jelas ya. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang kita definisikan sebagai perkawinan. Jadi menikah itu haknya setiap orang. Namun hak itu dibatasi umurnya. Undang-undang membatasi umur harus usia 19 tahun ya. Kemudian apa kira-kira yang akan terjadi kalau misalnya orang itu ingin melaksanakan haknya tapi dia belum mencapai umur 19 tahun. Kemudian ya memang dalam hukum ada istilah dispensasi kawin. Kalau memang sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian dan lain-lainnya ya bisa dimintakan di pengadilan untuk dispensasi kawin ya, diizinkan untuk menikah. Tapi alangkah baiknya ya, alangkah baiknya kalau itu dihindari. Teman-teman, utamanya perempuan ya, perempuan, laki-laki juga, tapi kebanyakan yang terjadi adalah perempuan. Kalau sudah menikah, itu akses untuk mengembangkan diri itu semakin sulit, ya. Ya, anggaplah menikah di usia 16 tahun belum mencapai. Itu masih berapa? Baru masuk SMA. Kesulitan untuk melanjutkan pendidikan, kesulitan untuk melanjutkan jenjang karir. Memang betul stereotip di masyarakat tidak bisa kita hilangkan. Misalnya, saya ingat zaman waktu saya tamat SMA, kemudian saya orang tua saya berniat untuk menguliahkan. Orang-orang sekitar bertanya, buat apa ujung-ujungnya akan di dapur juga perempuan? Pernah dengar istilah seperti itu? Buat apa? Perempuan kan ujung-ujungnya di dapur. Iya, memang benar saya di dapur juga sekarang. Tapi kan ada pekerjaan lain juga. Insya Allah bisa mengembangkan diri seperti itu ya. Nah, jadi meskipun banyak faktor yang bisa melatar belakangi kenapa pernikahan ini terjadi, faktor kondisi ekonomi mungkin, pergaulan mungkin. Ya, saya harapkan ya cara untuk mencegahnya adalah yang pertama tentu edukasi. Semua pihak berperan penting, pengajar, lingkungannya teman-teman, sebagainya. Kemudian sebelum saya mengakhiri, karena masih ada pemateri lain, saya tanya dulu teman-teman, ada niat dalam waktu dekat untuk melangsungkan perkawinan? Kapan kira-kira? Ada yang berniat menikah tamat SMA? Ada yang berniat menikah setelah sarjana misalnya? Oke. Ada yang berniat menikah setelah magister misalnya? Jangan takut. Kemudian stereotip kedua, jangan kuliah tinggi-tinggi nanti tidak ada yang mau. Pernah dengar? Ya. Sebenarnya kuncinya adalah berani ya. Jangan takut. Berani saja sekolah. Jangan terpengaruh dengan stereotip yang berkembang di masyarakat. Kembangkan diri adik-adik ya. Kemudian selanjutnya apa kira-kira potensi yang akan terjadi kalau adik-adik melakukan pernikahan atau perkawinan dini? Yang pertama adalah tentu pengembangan karirnya susah, melanjutkan pendidikan susah, karir susah. Yang kedua, utamanya kepada perempuan itu bahaya pada masalah kesehatan, berpotensi untuk masalah kesehatan. Kehamilan di usia muda, kemudian melahirkan di usia muda itu sangat, saya bukan orang kesehatan, saya tidak bisa berbicara banyak soal medis, tapi itu sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita ya. Kalau misalnya hamil di usia yang sangat muda, bayangkan sekarang banyak kasusnya ya,
anak SD, anak SMA menikah, melahirkan, kemudian SMP, bahkan SD sekarang sudah ada yang dikawinkan secara ini. Bayangkan kalau mereka harus melahirkan di usia yang sangat muda. Yang kedua, yang ketiga yang terjadi setelah itu adalah setelah melahirkan, korban selanjutnya siapa? Anak. Anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang tidak siap untuk bertanggung jawab itu akan sangat merugikan. Kesehatan mental yang paling sebenarnya yang paling menjadi topik yang sangat terbaru sekarang adalah kampanye mengenai kesehatan mental. Bukan hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental, depresi dan lain-lainnya itu sangat berpotensi menyerang orang-orang atau utamanya perempuan yang berkeluarga yang tidak bisa mengkondisikan kondisi mentalnya dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang dialami. Apa yang terjadi dampaknya? Banyak terjadi, misalnya bunuh diri. Lihat saya di berita, sering saya di berita bunuh diri atau bahkan membunuh anaknya dulu kemudian bunuh diri. Itu dampak dari kesehatan mental. Maka dari itu usia 19 tahun itu ditetapkan sebagai batas minimal agar orang-orang yang mau melaksanakan haknya untuk menikah itu siap, setidaknya dianggap siap secara fisik dan reproduksinya maupun secara mental, ya, diharapkan seperti itu. Oke. Kalau begitu untuk pemaparan materinya ya saya rasa cukup. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, nanti kita akan diskusi di sesi tanya jawab. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Nur Hidayah Halimudin SHMH. Selanjutnya kita beralih kepada sesi kedua oleh Ibu Fatmasari SHMH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga guru-guru yang sempat hadir, guru-guru SMK Negeri 1 Kolaka, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing KKN yang sempat hadir pada hari ini, dan juga kepada adik-adik mahasiswa KKN serta siswa-siswi SMK Negeri 1 Kolaka yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan insya Allah kegiatan kita ini akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Nah, baik, ketika kita berbicara mengenai perkawinan anak di bawah umur, bisa kita lihat ternyata perkawinan anak di bawah umur itu setiap tahunnya itu semakin meningkat. Nah, pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pernikahan anak di bawah umur itu semakin meningkat setiap tahunnya. Jadi yang pertama, jadi faktor utama itu yang pertama karena pergaulan
bebas para remaja yang berakibat pada banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi itu faktor utamanya ya. Adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan perkawinan anak di bawah umur itu semakin meningkat. Nah, saya mengambil salah satu contoh. Ada salah satu kecamatan di Kabupaten Kolaka ini, di mana kecamatan tersebut itu terdiri dari 14 desa. Nah, di sana angka perkawinan anak di bawah umur itu sangat banyak dan hampir mencapai 50%. Kenapa? Jadi berdasarkan hasil wawancara saya di salah satu pegawai KUA di sana. Tahu apa itu KUA? Iya, kantor urusan agama. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa ketika kita akan melaksanakan pernikahan, sudah pasti kita berurusan dengan kantor urusan agama. Nah, dari sana saya mendapatkan hasilnya bahwa ternyata banyak sekali terjadi di sekitar kita anak yang menikah di bawah umur, dan itu sangat muda ya. Ada yang sampai 13 atau 14 tahun. Dikarenakan apa? Dikarenakan hamil sebelum menikah, hamil di luar nikah. Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, apa faktor yang kedua yang menyebabkan banyaknya atau semakin meningkat perkawinan anak di bawah umur? Perjodohan. Jadi faktor yang kedua itu adalah faktor ekonomi. Jadi banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya yang seharusnya itu capimnya yang datang di KUA langsung atau calon pengantin. Nah, ini didaftarkan langsung oleh orang tuanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktornya adalah faktor ekonomi. Jadi banyak orang tua beranggapan bahwa setelah anaknya menikah, maka tanggung jawab sepenuhnya itu berpindah ke suami anaknya. Nah, di satu sisi sebenarnya alasannya itu ada benarnya ya. Jadi mengurangi apa? Mengurangi beban ekonomi, ya. Mengurangi beban ekonomi. Tetapi di sisi lain, orang tua juga harus berpikir bahwa ada banyak efek atau dampak negatif yang bisa ditimbulkan jika anak menikah di usia yang sangat muda, seperti yang Ibu Nini jelaskan tadi. Apa salah satu contohnya? Apa salah satu dampak atau efek yang terjadi jika anak dinikahkan di usia di bawah minimal yang telah ditentukan? Jadi yang pertama, secara biologis atau secara fisik di usia yang sangat muda, misalnya 13, 14 atau 17 tahun, dianggap tubuh kita itu belum siap ya. Dianggap tubuh kita belum siap. Tubuh kita masih perlu tumbuh, perlu berkembang. Ya, jadi di usia yang sangat muda, dengan kata lain bahwa tubuh kita itu belum mencapai kematangan atau dewasa. Itu secara biologis atau secara fisik. Kemudian yang kedua, secara psikologis. Jadi secara psikologis dianggap bahwa anak di bawah umur itu belum bisa berhadapan dengan berbagai macam persoalan hidup. Ya.
Nah, saya berikan salah satu contohnya. Coba yang ini umurnya berapa? Nah, menurut siapa namanya? Sela. Menurut Sela, di usia Anda saat ini, kira-kira permasalahan terbesar Anda itu apa? Hah? Kira-kira apa? Coba. Apa masalahnya? Yang menurut Anda itu paling ekstrim nih? Hah? Dihukum oleh guru karena tidak mengerjakan tugas. Apalagi misalnya dimarahi oleh orang tua karena terlambat sekolah. Nah, begitu ya. Nah, tetapi ketika kita sudah menikah, yang perlu adik-adik ketahui, yang tadinya hanya satu persoalan yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita pertimbangkan, belum selesai yang satu, muncul lagi persoalan yang kedua, muncul lagi persoalan yang ketiga. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pernikahan, jadi menikah itu menyatukan dua insan yang berbeda karakter. Kemudian yang kedua, menyatukan keluarga, dua keluarga yang berbeda. Jadi permasalahan itu bisa saja bersumber dari misalnya pasangan kita, diri kita sendiri, apalagi ipar kita atau orang tua kita sendiri. Nah, ketika kita menikah di usia yang sangat muda, dianggap belum dewasa, baik itu secara fisik, baik itu secara psikis, maka apa yang terjadi? Rentan timbul masalah di dalam keluarga. Nah, itu ya. Kenapa? Karena di dalam ketika misalnya kita ingin melakukan pernikahan itu memang betul-betul kita harus siap. Siap apanya? Yang pertama, siap fisiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siap mentalnya menghadapi berbagai masalah. Kemudian yang ketiga apa? Siap sosial ekonominya. Nah, ketika poin 3 tersebut terpenuhi, insya Allah rumah tangga kita akan bahagia. Nah, walaupun pada kenyataannya semua orang memiliki masalah ya, tetapi ketika kita melakukan pernikahan di usia yang sudah dewasa, masalah apapun itu bisa terselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Nini, Undang-Undang Nomor 16 tahun 19. Di situ mengatur mengenai minimal perkawinan atau minimal usia perkawinan seseorang, yaitu baik pria dan wanita berusia 19 tahun. Nah, di dalam undang-undang ini mengharuskan atau membiarkan anak-anak itu tumbuh menikmati masa mudanya. Misalnya jika sempat sekolah, menikmati masa pendidikannya. Nah, adik-adik, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nini apa efek yang timbul jika misalnya terjadi perkawinan anak di bawah umur. Oleh karena itu, saya mengajak adik-adik semua, baik itu siswa-siswi maupun guru ataupun mahasiswa kami, mari kita sama-sama mencegah yang namanya pernikahan di bawah umur. Dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa meningkatkan apa? Kualitas agama kita. Dengan cara apa? Misalnya adik-adik dimanapun berada ketika waktu sholat,
Mari kita sholat, karena sholat itu salah satu yang bisa mencegah kita dari perbuatan yang kurang baik. Kemudian yang kedua, manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, manfaatkan media sosial dengan hal-hal yang positif dan cerdas dalam menggunakan internet. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.